Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Garasi Channel. Oke, kali ini saya mau membagikan tutorial tentang menyervis Super Kip Ninja RR ya kawan. Ini motor katanya kalau pagi itu susah nyala ya, dan tarikan juga loyo. Ini saya curiga Super Kipnya ini sudah kerak, kotor ya, karena di sini di layar knalpot ini banyak sekali oli rembes-rembes ya. Terus sekalian ini motor mau servis karburator juga ya, itu karburatornya sudah kotor mas. Oke, untuk kawan-kawan yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe ya, supaya channel saya lebih berkembang lagi ya. Ini untuk Super Kipnya ada tutup karet seperti ini ya, bisa dilepas dengan tangan bisa. Oke, kemudian sebelum melepas nih mas, di sini harus diperhatikan ya. Di sini kan ada tanda titik ya pada gigi ini, tuas kipnya ini itu ada tanda titik semua. Nah itu ya, jadi untuk yang bengkok seperti bumerang itu dia titiknya berada di tengah ya. Nah ini yang sebelah sini nih. Jadi sebelum pembongkaran sebaiknya di foto atau di video ya, supaya tidak salah pasang nanti. Nah lalu untuk mur ini, mur yang ada di bagian sini ini cara membukanya kebalikannya mas. Jadi untuk membukanya ini searah jarum jam ya, atau ke kanan ya. Jadi kebalikan dari mur biasanya ya. Nah seperti ini, jadi cara melepasnya searah jarum jam ya. Oke, jadi jangan sampai keliru. Kalau keliru bisa dol ya, bisa selek, nanti susah lagi ya. Nah ini mas, nah di sini kan ada tanda titik, ada tanda titik itu harus seperti tadi ya nanti saat pemasangannya. Oke, selanjutnya kita buka tutupnya ini mas. Ini, nah untuk baut yang ini membukanya seperti pada baut umumnya itu ya. Nah ini ke kiri atau berlawanan jarum jam ya. Sedangkan untuk yang satu tadi itu searah jarum jam. Oke, kemudian ada lagi mas sebelah sana ya. Saya Salim, asal dari Desa Biji. Pekerjaan saya menjahit, dan kalau duduk lama di bagian pinggang terasa sakit. Dapat rekomendasi dari teman, suruh minum Propomak. Lalu akhirnya saya mencoba membelikan minum Propomak 7 tetes 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sakit di bagian pinggang sekarang sudah tidak terasa lagi dan bisa bekerja menjahit dengan normal. Oke, ini sudah terbuka dan tinggal kita buka tutupnya ini mas. Ini hanya tutup ya. Nah kita buka seperti ini. Ini hanya cover saja ya, hanya tutup. Nah jadi ini tadi ada baut 3 baut ya, itu kita lepas dulu. Nah selanjutnya nih di sini juga untuk Super Kipnya ini juga jangan sampai keliru ya. Oh tetapi ini, wah ini motor sudah salah ini pemasangannya ya. Nah itu tanda titiknya tidak sejajar ya kawan, kelihatan ya. Nah itu seharusnya tanda titik itu harus sejajar ya, tetapi ini tidak sejajar ini motor ini. Wah, duh, benar saja kata pemiliknya lelet ya.
Nah itu mungkin bisa jadi sebab. Apa sengaja dibalik ya? Oke, kita lepas saja mas. Nah untuk kipnya ini menggunakan kunci L mas. Bautnya ini menggunakan kunci L5. Nah ini kita tinggal lepas. Hati-hati ya. Nah ini dia penampakannya. Jadi ini mas, nah ini kan bisa bergerak ya, bisa naik turun, tuh jangan sampai seret. Nah ini dia kotor banget. Nah ini harus kita bersihkan mas. Dan di sini ada tanda R mas, R dan titik ya. Nah titik ini harus sejajar dengan titik yang satunya ya, sedangkan ini motor tadi tidak sejajar ya. Jadi saat pemasangan nanti kita benerin, lalu kita lepas untuk yang satunya mas. Nah ini untuk yang satunya juga sama, menggunakan bautnya menggunakan kunci L ya, L5. Ini agak keras mas, kita pakai alat bantu. Hati-hati tangan jangan sampai kecepit. Nah seperti itu. Untuk melepasnya tinggal dicongkel saja ya, menggunakan obeng min ya, setelah baut ini kelepas ya. Nah seperti itu ya cara ngelepasnya. Nah ini juga sama, kotor ya untuk yang satunya ini. Nah ini nanti harus kita bersihkan semua mas. Nah cara membersihkannya ini kita harus menggunakan karbu cleaner mas ya, kalau bensin nggak mampu ya. Lalu ini karet oreng nanti kita lepas ya. Di sini ada tanda L. Nah ini kalau L itu bagian kiri ya. Nah untuk yang tadi kan, nah ini juga ada tanda titik ya, jadi harus sejajar nanti titiknya. Nah ini kan satunya tadi mas. Nah harusnya seperti ini mas. Nah harusnya sejajar seperti ini ya, sedangkan yang tadi seperti ini tadi ya. Nah itu salah, harusnya seperti ini ya. Jadi nanti saat pemasangan kita sejajarkan seperti ini. Oke, ini tinggal kita bersihkan mas. Tetapi sebelum itu kita lepas ini dulu juga ya, untuk hesas ini. Yang bagian kiri ini kita lepas. Hesas itu sama juga dengan SAS ya, teknologi yang ada pada Supra 125, Jupiter itu sama saja ya, sama dengan hesas ini. Ini pasti kotor biasanya mas, ini juga harus kita bersihin semua. Nah bautnya dikumpulin mas, jangan sampai ketuker ya. Nah ini lihat sendiri mas. Nah ini kotor banget ya. Ini nanti kita bersihin semua ini.
Nah itu di bagian situ juga sampai berkerak hitam seperti ini ya. Nah, pasti super keep ini kalau jarang diservis kotor ya. Nah itu katup keep itu bisa seret ya, bisa membukanya nggak lancar ya, jadi harus kita bersihkan. Untuk yang satunya juga kita lepas mas, kita lihat nih apa kotor juga. Nah ternyata benar kotor sekali mas. Nah ini dia, hitam, kerak hitam sampai tebel ini ya. Ini harus kita bersihin, dan di sini ada packingnya mas ya. Ini nanti kalau robek bisa diganti, kalau tidak dipakai lagi juga gak apa-apa ya. Nah ini kotor banget ini, harus kita bersihkan secara berkala untuk super keep Ninja RR ini ya. Itu tengok sendiri mas, ini bagi kawan-kawan pengguna Ninja R ya. Nah untuk ngebersihin ini knalpot ini harus kita lepas nanti mas, jadi supaya kotorannya tidak masuk ke ruang bakar ya. Ini dia penampakannya, ini harus kita bersihin mas ya semua ini. Nah kita gunakan carbo cleaner mas, dan di bagian silinder bloknya juga nanti kita bersihin menggunakan carbo cleaner ya. Ini knalpot kita lepas, lalu nah di sini kan piston ini mas. Nah itu piston, nah itu ya. Nah piston ini harus kita turunin dulu mas. Nah itu kan naik turun, nah seperti ini ya. Ini harus kita turunin seperti ini, jadi jangan sampai ke atas tadi, karena jika ke atas tadi itu nanti bisa mengenai dinding piston ya. Jadi kita turunin seperti ini mas. Nanti ini kita bersihin, saya rasa aman ya, karena kotorannya tidak mengenai piston ya, tetapi hanya di atas piston. Kalau mau yang lebih aman ya sebaiknya dibongkar bloknya ya. Oke seperti itu. Nah ini baru kita bersihin mas, kita lanjut. Oke proses pembersihan ini kita siapkan carbo cleaner 2 mas, dan bensin 1 liter ya, untuk membilas nanti ya. Jadi carbo cleaner 1 saya rasa kurang mas ya, karena ini untuk karburator juga nanti. Jadi siapin 2 ya, 2 carbo cleaner. Nah ini kita lepas dulu untuk besasnya tadi, kita pretelin semua mas, baru kita cuci ya. Oke ini dia sudah selesai semua nih mas, ini sudah kinclong ini ya, sudah lebih baik. Nah ini tadi untuk pembersihannya ada tanda L, nanti jangan sampai keliru ya. Nah karet o-ring kita lepas dulu mas sebelum pembersihan tadi ya, supaya nggak melar ini karetnya ya. Nah ini kan tadi di sini, nah itu kita lepas dulu mas, jangan sampai kena bensin, kena carbo cleaner, nanti bisa melar ya. Dan nanti kita pasang saat pemasangan. Lalu packingnya kalau dirasa sudah gak layak diganti juga gak apa-apa ya, tapi ini masih layak sepertinya. Oke tinggal kita pasang mas. Nah ini ya untuk yang bagian blok ini juga sudah bersih nih mas. Nah ini celong banget.
Nah kalau seperti ini kan saya jamin bakal enak ini. Nah ini dia ternyata ini mas, karbu cleaner ini keras ya, jadi cat pada bak koplingnya ini ngelupas ternyata. Nah ini bagi kawan-kawan saran saja sebaiknya ditutupin lap atau plastik atau apa ya sebelum pembersihannya. Dan di sini juga ada retak ternyata mas motor ini ya, ini baknya ini kok ada retak sedikit ya, ini kenapa ya. Oke, lalu ini di bagian lubang knalpot ini juga sudah lebih bersih mas. Nah untuk di bagian sini tadi saya cuci menggunakan bensin mas ya, saya nggak berani ya menggunakan karbu cleaner ya, jadi saya semprot dengan bensin lalu saya sikat ya menggunakan sikat gigi gitu ya. Ini kalau karbu cleaner saya khawatir itu silinder blok bisa tergores ya. Lanjut kita pasang nih mas, ini kita pasang dulu untuk kipnya. Ini di sini tadi ya ada tanda L dan R, untuk yang R itu kanan, ini kita pasang dulu. Karet O-ring sudah saya pasang ya. Lalu ini kita kasih oli mas ya, ini oli samping ya, jadi supaya masuknya nanti lebih mudah. Nah, untuk bagian dalam-dalam sini juga kita kasih oli. Oke seperti ini ya. Ingat ada tanda R ini di bagian kanan ya. Cara memasangnya juga harus hati-hati mas. Ini kita tekan sambil diputar-putar ya, agak keras, harus hati-hati jangan sampai karet O-ringnya robek mas. Nah ini sudah masuk ya, tinggal yang satunya. Kita pindah ke sini mas. Nah, untuk yang satunya ini kita lumasi juga mas ya, karet O-ringnya kita lumasi. Oli baru ya, gunakan oli baru. Ini pastikan bisa bergerak lancar seperti ini mas. Tinggal kita pasang. Untuk kawan-kawan pengguna Ninja RR ya, Super Kip ini sebaiknya dibersihkan atau diservis ya minimal 1 tahun sekali lah ya, itu supaya kinerja motor atau akselerasi motornya ini lebih tetap terasa enteng ya, karena Super Kip ini sangat berpengaruh pada power motor ini. Oke ini kita pasang dulu mas, dan kita sejajarkan titiknya tadi mas ya, ini harus sejajar ya, agak susah. Oke agak susah mas, harus hati-hati. Ditekan sambil diputar-putar mas ya, agak susah ini, agak keras memang, agak keras ya. Nah ini sudah masuk, ini tinggal kita baut. Nah ini bautnya ya, jangan sampai ketuker.
Nah ini dia mas, sudah terpasang. Nah ini kan titiknya harus sejajar seperti ini mas. Nah itu ya, itu kelihatan ya. Nah ini benar. Nah untuk di awal tadi salah ya motor ini, jadi harus seperti ini. Oke, sebelum lanjut pemasangan, ini ada karet penutup asnya, jangan sampai lupa ya. Oke. Ini dia mas, sudah beres semua. Nah ini ya, tuas ininya. Nah titik, tanda titiknya jangan lupa seperti itu ya pemasangannya. Oke, mantap sekali, sudah beres semua nih mas. Ini tinggal kita pasang semuanya. Untuk di bagian ini juga, bagian kiri ASS ini. Nah di sini juga ini mas, pemasangan hesasnya ini. Di sini harus rapat ya, katup ini, plat tipisnya ini harus rapat seperti ini. Oke, lalu pemasangannya ini yang ada lubang itu, nah di bagian lubangnya sini, jangan dibalik seperti ini ya. Jadi pemasangannya lubang ketemu lubang ya. Lanjut ini, dan ini juga penahan, plat penahannya ini ada sisi tumpul dan tajam, yang tajam bagian bawah. Alhamdulillah sudah beres semua mas. Ini tinggal kita coba nih. Oke, motor ini sudah hidup. Dan ini saran ya buat kawan-kawan, saat start awal ini sebaiknya minyak sampingnya, oli sampingnya ini kita borosin dulu mas, untuk mengantisipasi, karena tadi kan habis kita bongkar ya, jadi kita borosin dulu oli sampingnya, tinggal ditarik ke atas. Oke, motor sudah lebih kemerincing ya suara knalpotnya. Ini mesinnya juga agak kasar sedikit ya motor ini. Oke, kemudian untuk settingan karbunya ini mas ya. Ini cara nyetingnya nih, kita gas ya, RPM kita tinggiin, lalu kita putar-putar settingan baut setelan anginnya ini sampai ketemu RPM yang paling tinggi ya, atau sampai mesin ini meraung ya. Kalau sudah meraung itu berarti settingan yang sudah pas. Nah, baru kita kecilin baut RPM nya ini. Oke, untuk tutorial bersihin karbunya dan membrannya ini di video yang lain saja kawan ya. Nanti saya taruh link di deskripsi ya. Oke, mungkin hanya seperti itu ya cara
tutorial membersihkan Super Keep Ninja RR ini. Oke kawan, ya seperti itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu subscribe ya. Salam otomotif, terima kasih.